seandainya ada seorang hamba yang mengaku banyak dosa dan merendahkan diri, fa in yakun ghufranun fadzalika rahmatun wa in takunil ukhra fama ana asna'u. Apabila Allah memberikan ampunan atau maaf, itu adalah rahmat. Apabila terjadi sesuatu yang lain, maka aku tak dapat berbuat apa-apa. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sedikit memberikan penjelasan dari syair ini yang kami ambil dari beberapa kitab. Zunubi itfaqaltu fiha katsiratun. Dosaku apabila dihitung sungguh banyak sekali. Wa rahmatu rabbi min dzunubi awsa'. Tetapi rahmat Tuhanku lebih luas daripada dosaku. Bapak dan ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kalau masing-masing kita disuruh menghitung dosa yang telah kita lakukan, saya yakin tidak ada satupun dari kita yang bisa menghitungnya. Bukan saking apanya, sedikit saking banyaknya. Bahkan perlu kita ketahui, tidak ada pula dengan kita yang tidak pernah melakukan kesalahan. Saya pernah sering bertanya ceramah kemana-mana, kadang ke daerah. Kalau bulan Ramadan ini kan kita ada beberapa mushola, masjid. Bapak ibu coba angkat tangan yang tak pernah melakukan dosa. Nggak ada yang angkat. Kalau ada dia yang angkat, berarti dia bukan keturunan Nabi Adam. Karena Nabi pernah bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu bersalah. Artinya ada kesalahan yang dilakukan. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Namun sebaik-baik orang yang bersalah itu mau memperbaiki kesalahannya dengan bertaubat. Dan orang yang bisa bertaubat itu rahmat Allah. Dengan kita tidak bisa menghindari dari melakukan maksiat dosa tanpa pertolongan Allah. Maka dari itu ya, la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak punya daya dan upaya dalam melakukan ketaatan dan tidak punya kekuatan di dalam menghindari maksiat, atau sebaliknya, tidak punya daya upaya untuk menghindari maksiat dan tidak punya kekuatan di dalam melakukan taat. Tanpa billah bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan upaya dari Allah Azza wa Jalla. Maka itu ya, wa rahmatu rabbi min dunubi awsa'. Inilah yang menjadi landasan bagi kita sebagai orang yang beriman untuk tidak boleh berputus asa. Kenapa? Karena rahmat Allah itu awsa'u, luas. La tai'asu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ada orang yang mungkin punya kesalahan dan dosa itu sampai melangit. Kalau menggunung itu sudahlah sering diucapkan. Kalau sudah melangit itu lebih tinggi daripada gunung dosanya. Tapi oleh Nabi SAW mungkin apa tidak untuk diampuni? Masih mungkin. Masih memungkinkan.
selama dia bertaubat itu ya memenuhi syarat taubat, dan bertaubat itu sebelum terjadinya kiamat. Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa seseorang bertaubat kepada Allah sebelum langit terbit dari sebelah barat, hanya kiamat tuh. Kalau sudah matahari terbit dari sebelah barat, tanda kiamat tuh. Karena terbitnya matahari soalnya dari sebelah timur. Maka Allah masih akan menerima taubatnya. Dan hebatnya lagi, at-taibu minadz dzambi kaman la dzanbalah. Orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah itu ketika dia sudah bertaubat dan memelihara taubatnya itu kaman la dzanbalah, bagaikan orang yang tidak punya dosa. Ditutupi sudah oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, di situ rahmat Allah. Dan rahmat Allah ini sangatlah luas. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, kalau dengan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, itu namanya anugerah. Ada dengan kita yang melakukan dosa, kesalahan, diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, itu namanya anugerah. Tapi bagi mereka yang disiksa oleh Allah, itu namanya keadilan Allah. Allah Maha Adil, itu keadilan Allah. Dan keadilan Allah itu rahmat. Ada orang muslim mukmin melakukan kemaksiatan, dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya, itu rahmat Allah. Ada yang protes, ngapa rahmat Allah masuk neraka, rahmat Allah. Itu ilustrasi mudahnya, kalau tidak menyamakan, cuma memudahkan untuk memahami ilustrasinya. Kita bisi anak, betisnya licak. Anak kita kakinya kotor. Janganlah anak kita, nih sekarang kita di masjid ada anak-anak kakinya kotor, mau masuk ke masjid karpetnya kayak gini lah, hancarannya bagus. Pertanyaan saya, Bapak izinkan gak dia masuk? Jangan masuk dulu. Ngapa? Besuk betis dulu. Basuh dulu. Kalau ini membasuhnya di dunia, di akhir kan payah dibasuh. Tapi karena ini terkadang membasuhnya berdahulu, sudah langsung hendak naik untuk membasuh, lah lain tempatnya itu. Kadang-kadang dipaksa ya. Sudah bersih, mau bisa masuk kan? Karena kalawasan sudah lamanya berulang, paksa disikat itu lah. Nah, itu bukankah kasih sayang namanya? Bukankah itu namanya rahmat? Kan sudah diingatkan, kalau mau ingin masuk, dikasih sudah kesempatan, tapi menunda-nunda. Kalau dia taubat di dunia, di akhirat kan payah lagi besok. Tidak perlu lagi disucikan oleh Allah. Masih dipandang itu namanya, masih disayangi itu namanya, itu rahmat Allah. Tapi janganlah berharap yang ketuk merakyat membasuh di neraka jangan. Di dunia selesaikan, supaya tidak ada proses hal seperti itu. Allah kasih kesempatan. Maka itu ada doa yang disebut dengan doa salamat yang selalu kita baca, wa taubatan qabla maut. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Apalagi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan
ba'dal maut. Ada taubatan qoblal maut. Ampun, kalau seandainya kita dikaruniai taubat sebelum meninggal, beruntung keduanya orang banyak. Beruntung sekali kita. Cuma jadi catatan, siapa dengan kita yang yakin sebelum meninggal kita pasti bisa bertaubat. Maka itu Guru Syahwani Abdan rahimahullah atau Guru Bangil, beliau memberikan nasihat, jadikan amalan doa setiap hari kita jangan tertinggal. Yang diijazahkan beliau kepada guru sekumpul 6 itu. Allahumma inna nas'aluka taubatan wal maghfiratan wat taufiqa wal hidayata wal istiqamata wa husnal khatimah. Jadi ampun izin kalau seandainya 6 ini aja yang kita amalkan sepanjang hidup kita, tidak ada doa yang lain yang kita panjatkan kepada Allah, sudah mencukupi. Maka itu tadi Allahumma inna nas'aluka taubah, ya Allah hamba kepada engkau dapat taubat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wa ma tama'i fi salihin in amiltuhu walakinnani fi rahmatillahi atma'u. Indah kata-kata ini Bapak Ibu, yang sering oleh orang tidak disadari, ini yang penting. Apa kata beliau? Aku tidak mengharapkan apa-apa dari amal yang aku lakukan. Aku hanya mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Orang yang bersandar dengan amal itu tanda kebodohan ada pada dirinya. Jadi orang bersandar dengan amal itu jahil. Orang yang berharap dari amal yang telah dilakukannya itu orang jahil. Ulama mengatakan kayak apa ada jahil, sudah tahu amal itu kada memasukkannya ke dalam surga, tak itu hanya diputuskannya, yang habis-habisan diperhatikannya, apalagi hanya amal fisik, apalagi yang diperhatikannya hanya amal fisik, amal zahir, meninggalkan amal hati. Jelas-jelas Nabi bersabda dalam sebuah hadis, la yudkhilukumul jannata amalukum, tidaklah ya kalian dimasukkan ke dalam surga oleh amal kalian. Artinya apa? Tidak ada seorang pun dengan kita yang masuk surga itu karena amalan digawinya. Tapi jangan salah paham, karena itu bisa beramal lagi ya, karena juga memberikan manfaat. Orang yang menganggap amalnya memberikan manfaat bagi dirinya, Allah itu kurang kaji tauhid. Karena apa? Amal tidak bisa memberikan manfaat kepada seseorang. Di mana buktinya? Karena makna la ilaha illallah, la nafi'a wa la dharra illallah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat kecuali Allah. Maka ada manfaatnya, maka pada coba amal. Salah juga memahami. Kita beramal itu satu-satunya tujuan anta maksudi walidokar matlubi. Maka jangan disadari terhadap itu. Maka itu di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan, min alamatil i'timadu 'ala al-'amali nuqsan raja 'inda wujudi zalal. Tanda-tanda orang yang masih bersandar dengan amal adalah orang yang kurang harapnya kepada Allah ketika timbulnya kejatuhan yang ada, ketergelincirannya.
Kita contohnya, amun lagi semangatnya beramal, rajinnya baca Quran, lagi bulan Ramadan tadi itu lah, ya, berzikirnya begitu demikian rupa, sholat lailnya kada suara tinggal, sedekahnya lebih, itu harapan masuk surganya jelas tuh di otaknya. Amun aku mati jelas masuk surga deh ya. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa, kurang rasanya. Aku ini yang melihat amalan gawianku ini kada pecangan masuk surga. Nah, kurangnya itu namanya orang menganggap inya tuh masuk surga karena amal. Itu tanda-tandanya tuh, bahasa sekarang itu indikatornya tuh. Masih dengan kita menganggap senang, kita merasa aman kita karena taat yang kita gawi, pas lagi maksiat lalu kita merasa kurang, kada becangan, kada bakalan masuk surga nih, banyak dosa. Nah itu tanda selama ini inya bersandar awan amal, dan itu aib. Kenapa? Kada boleh kita bersandar kecuali kepada Allah. Apalagi yang kita menodong, artinya dengan kita merasa harap tuh pak, orang bencak merasa hebat tuh lah. Amun kita ahli zikir, ahli sembahyang, melihat orang yang kada sembahyang, melihat pandangan kita yang kada berjamaah, asiknya begawi, kayak apa aja model kayak itu hantar orang masuk surga ya. Ke masjid kada mau ya, asik begawi aja nang dipikir rapatnya. Bahkan kan sembah bayu itu kan sepuasa ya, mungkin nanti kada sudah tinggal puasa, nah merasa lebih bagus, kada ingat inya perasaan inya merasa lebih baik daripada orang itu menghinakan dirinya daripada orang yang dihinakannya. Sombong sudah. Nang sombong itu kayak apa? Nabi menjelaskan orang sombong itu batal haq wa ghamdun nas. Orang sombong itu orang yang menolak kebenaran dan masih ada di dalam hatinya menganggap orang lebih rendah darinya. Ini lebih baik daripada orang. Karena itu, maka itu Harun ar-Rasyid suah terdiam, menangis terdiam. Kadang Allah membandel karena merasa hebat. Ada seorang yang ketemu dia lagi berburu dengan pasukannya, ketemu dengan seseorang, orang itu berpujian, ya Harun, ya Harun, kamu adalah orang yang hilang akalnya. Sampai orang gila, berdiam, nemuin siapa nih orang nih? Sayakah gila, situkah yang gila ya? Kamu, apa yang kamu sibukkan katanya? Berburu. Akhirnya dinasehati. Ketika dinasehati terdiam, Harun ar-Rasyid tambah lagi nasihatmu, dinasehati lagi terdiam. Lalu katanya, silahkan kamu minta apa dariku, saya akan berikan kepadamu. Maka kata orang itu, kalau engkau bisa memberikan apa yang kuinginkan, aku sangat berterima kasih kepadamu. Apa kata orang? Pikirannya mungkin minta rumah, minta kendaraan, minta harta. Kata, yang pertama saya minta kepada engkau, tolong panjangkan umur. Wah, itu pada Allah panjangkan umur tuh. Yang kedua, kau tidak bisa jauhkan aku daripada malaikat maut. Jangan pernah mendekatiku. Ketika dia mati-mati, kagak kawai juga. Kalau begitu, berikan aku jaminan untuk bisa masuk ke dalam surga, terhindar daripada siksa api neraka. Kata juga, kalau seandainya engkau, katanya, apa yang ku minta tidak bisa memberikan kepadaku, ngapain aku berhajat kepadamu? Maka tak perlu pada engkau diminta bisa juga. Terdiam. Awalnya menganggap remeh orang ini sidik raja, hebat.
Maunya setiap orang melakukan introspeksi dalam hal itu. Kita yang merasa alim, yang merasa hebat di hadapan Allah nih, kita yang merasa alim, yang merasa hebat, yakin gak masuk surga. Wanita menyambat pasti ada lagi azab di dalam kubur enak. Adakah dengan kita yang yakin jasad kita akan dimakan cacing tanah yang di dalam kubur? Apa akan disombongkan? Amankah kita kaina di yaumil ba'si? Selamatkah kita di mahsyar? Selamatkah kita melalui sirat kaina? Amankah kita di yaumil hisab? Maka itu hilangkan kesombongan. Awan apa kita hendak bersabda? Catat amalan kita tuh nang mana yang membuat kita akan masuk kubur. Nang mana amalan yang kita lakukan itu menyelamatkan kita dari azab neraka. Coba sampai diri kita masing-masing. Mungkin ada yang yakinnya, maka itu jangan bersandar kepada amal, kepada siapa? Rahmatnya Allah. Wala anta ya Rasul wala ana illa ayyatallahu bi fadli rahmatih. Kecuali karena karunia, anugerah dan rahmat dari Allah. Maka itu dengan kita kata mau ujub, kata mau riya, kata mau takabur, kata mau sum'ah, kata mau idlal, tidak akan ada penyakit hati itu lagi. Kenapa? Itu namanya tahu diri. Man arafa nafsahu maka arafa nafsahu. Orang yang kenal dirinya maka dia kenal dengan Tuhannya. Tanda tahu Tuhan itu adalah namanya tahu dirinya, tidak kenal dengan dirinya. Nah itulah bisa merasa ini yang menggawi ketika wakaf untuk masjid 50 juta, orang cuma 1 juta bagian lahnya 50, merasa harap Tuhan sudah. Banyak melakukan hal-hal kepada masyarakat, berbagi ini, merasa dermawan, merasanya. Kada ingat Ar-Razzaq itu adalah Allah. Kelihatan larinya memberi, namun kada taufik Allah bisa dia memberi. Dan tidak ingat semua yang dia berikan bukan miliknya. Faqad syai' la yuqti, kata Imam Syafi'i, orang tak punya tidak bisa memberi. Namun kita merasa memberi, bagaimana dengan sifat Allah Ar-Rahman? Bolehlah kita miliki, boleh, tapi jangan merasa sebagaimana Allah. Kita setiap memberi, hakikatnya itu karunia dari Allah. Karena setiap nikmat yang ada pada kita pertama milik Allah, dan dianya tidak ada satupun yang datang dari makhluk, semuanya datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak satu nikmat pun yang ada pada kita kecuali dia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu aku tidak mengharapkan apa-apa dari amal baik yang aku lakukan. Jangan bersandar dengan amal, tetapi aku hanya mengharapkan rahmat Allah. Maka itu kita ini rahmat Allah tumpang yang kita harapkan. Bahasa kita itu mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam ahli surganya. Mudah-mudahan kita terhindar daripada api neraka. Maka itu di bulan Ramadan kita dahsyat berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kenapa kita berdoa kepada Allah? Sidin menjuruh. Ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarangnya, takwa ngarapnya. Dan orang yang bertakwa itu ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah mereka orang yang senantiasa di bawah bimbingan Allah, dan mereka itulah orang yang beruntung. Bapak dan Ibu kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Wallahu maulaya alladhi huwa khaliqi wa inni lahu abdun uqiru wa akhdamu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kemudian Abu Nawas mengatakan, dialah Allah pengurus yang telah menjadikan aku, dan sesungguhnya aku baginya adalah seorang hamba yang mengaku banyak dosa, banyak kekurangan, dan merendahkan diri. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah, ini namanya orang makrifat, tahunya
Makanya mengatakan dialah Allah pengurus yang telah menjadikan aku. Wallahu maulaya alladzi huwa khaliki. Yang menjadi maulai bagi kita adalah Allah Azza wa Jalla. Artinya, coba tanyakan pada diri kita masing-masing, adakah dengan kita yang hidup di dunia ini yang kada diurusi oleh Allah? Sehebat apapun bapak-bapak kita diurusi bini kita, hakikatnya Allah mengurusi. Nang bini-bini ya aku jam laki itu mengurusi aku, hakikatnya Allah yang mengurusi. Itu mana Rabbi yang setiap hari, setiap detiknya mengurusi kita, mengurus kita ini adalah Allah. Kita makan aja, coba kita makan, kita minum, itu kan hanya sampai keuntung aja, kelihatan zahirnya kita mengurusi diri kita. Tapi yang mengurusi sampai masa tenggorokan ada lagi kita. Padahal kalau kita mau melihat dari mulai mendapatkannya jadi musik, mau tidak ada perannya Allah di situ, maulah dapat, nggak ada, kan ada kisahnya. Maka itu cara yang ulama apa? Kita ini dalam hidup ini kan ada kisah kita, nah ada kisah Allah, kisah Rasul. Dari mulai bangun sampai kita bangun lagi, itu ada nampak kisahnya Allah, kisahnya Rasul, kan ada kisah kita. Masih melihat kisah kita, itulah yang tanda-tandanya kada ingat tuh. Kada ingat, cobalah bangun tidur, kisah siapa? Tanda kita kan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Amun karena dihidupkan oleh Al-Hayy yang Maha Hidup, coba kita ada kisah kita. Jadi kisah Allah sedang menghidupkan kita. Lalu di situ qiyamu, sibuknya Allah mengurusi kita. Udaranya yang disiapkan buat kita, imdad namanya, nikmat-nikmat fasilitas. Ada udara, kita masuk WC lihat banyu, maka itu melihat banyu apa? Doa ingatnya kita kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma'a tahura. Ingatnya Allah tadi. Segala puja dan puji bagi Allah yang telah menjadikan banyu ini suci dan mensucikan. Nah, ingat lagi kepada Allah. Sampai habis tuh, waktu mau tidur pun yang kita ingat adalah Allah. Dan gimana kita ingatnya kepada Rasulullah? Siapa nama ajari? Siapa yang mengajari kita untuk ingat kepada Allah? Dari mulai bangun sampai hendak tidur, yang kita membaca Bismika Allahumma ahya wa Bismika Allahumma amut. Semuanya adalah Allah Azza wa Jalla dan diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menang kaya itu hidup kita sepanjangan, itu namanya kita di bawah bimbingan. Mau di bawah bimbingan lan tatilu abada, kada mau sesat selawasan. Nang sesat itu kada ingat kita. Akhirnya apa? Susah tuh hidupnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ada satu hal yang dengan kita sering lupa, sehingga dengan kita kadang-kadang mengatakan sesuatu yang kurang beradab, tapi kadang merasa itu kurang beradab. Apa contohnya? Berjanji besoklah kita yang keringatlah datang ke rumah, aku memasak ini ya, aku nyembelih kambing, ya datanglah. Tenang bos, saudara. Oke guys, pokoknya kami datang. Itu ada beradab itu. Gimana ada beradabnya? Isok dulu diciptakan lagi. Isok itu ada karena ada alkoholik. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, itu semuanya bersandar pada Al-Khaliq yang Maha Menciptakan. Maulah terjadi sesuatu kalau Allah ciptakan. Maka itu ya, sebagai pelajaran bagi kita dalam satu ayat menegur Rasulullah SAW untuk kita
wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali mengatakan besok aku akan kayak ini, besok aku akan kayak itu, kecuali bila Allah menginginkannya. Jadi amun ada orang, Pak, ya aku berjanji dan besok aku bayar hutang, sekalinya kada bayarnya hutang itu, lalu kita sarek, ada paham pada sifatnya Allah Khalik. Kan diingat-ingat, kalau Allah tidak ciptakan ya perbuatan orang tadi membayar hutang, maulah aku kan diciptakan ya Allah kayak banget menjadi pasti deh, apalagi pasti. Jadi kalau terjadi sesuatu yang kada sesuai dengan dengan keinginan kita kada mau sarek baik, kada mau susah hati. Kenapa? Allah kada ciptakan. Itu dengan kita ingat kepada Allah Al-Khaliq, maka timbulnya apa? Alhamdulillah ala kulli hal wastaghfirullah min kulli dzamb. Nah itu kayaknya insya Allah kita jelaskan lagi lebih lanjut ya penjelasannya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikianlah yang perlu sampaikan dahulu dalam bab ini. Insya Allah ini masih ada penjelasan yang akan kita tambahkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bila ada salah hilaf perlu minta ampun, minta ridho. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.